Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depi Ramadan, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintahan Kabupaten Garut Dinas Pendidikan, gelombang 10, angkatan 54, tahun 2021. Untuk saat ini, saya akan membahas tentang resume yang berkaitan dengan komitmen mutu. Komitmen mutu dalam sebuah pemahamannya diartikan bahwa komitmen mutu yaitu tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi dan kinerja yang berorientasi dalam mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam komitmen mutu tersebut terdapat dua pokok pembahasan, di antaranya yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Apa itu efektif dan efisiensi? Efektif yaitu melakukan sesuatu yang benar dan tepat sasaran atau sesuai dengan tujuan. Sedangkan efisiensi yaitu melakukan sesuatu dengan benar, kemudian tujuan tercapai dengan menghemat tenaga, pikiran, waktu, tanpa mengesampingkan tujuan awal. Berdasarkan pengukurannya, efektivitas dan efisiensi terbagi ke dalam hal berikut. Yang pertama, tingkat efektivitas yaitu ketercapaian yang telah direncanakan. Sedangkan efisiensi yaitu diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, serta pikiran. Sementara itu, inovasi adalah pergeseran selera pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan dan daya beli, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian dalam menghadapi era global seperti sekarang ini, kita harus siap dalam berkompetisi. Salah satunya adalah dengan memiliki inovasi dalam global, yang terdiri dari siap untuk bersaing, kompetensi pemikiran kreatif, dan memiliki karya yang inovatif. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna, menurut Götz and David pada tahun 2006. Sedangkan penilaian dasar mutu produk atau jasa bergantung pada persepsi individual. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai dasar orientasi mutu, di mana dalam pembahasan ini yang akan kita bahas tentang manajemen mutu. Manajemen mutu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu mutu pada hakikatnya ada dalam persepsi masing-masing orang. Kemudian yang kedua, mutu sebagai produk bisa dirasakan berbeda. Dan yang ketiga, mutu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga persepsi orang terhadap suatu produk lebih seragam. Dalam membangun sebuah komitmen mutu, itu harus berlandaskan inovasi serta harus memiliki tujuan, di mana tujuan utamanya yaitu mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan, serta menjalankan tugas, peran, fungsi sesuai dengan peraturan. Lalu, bagaimanakah cara menerapkan komitmen mutu? Komitmen mutu dapat diterapkan contohnya seperti berikut. Adanya orientasi kepada peraturan, kemudian sekarang berubah, orientasi berubah kepada publik. Kemudian kerja yang asal-asalan, sekarang berubah menjadi bekerja secara baik dan benar. Bersikap pasif, kemudian sekarang berubah menjadi dinamis, aktif, dan inovatif. Serta yang awalnya kerja individualis, sekarang menjadi kerja tim secara kolektif. Nah, setelah menerapkan tentang komitmen mutu,
Lalu bagaimana cara berinovasi? Inovasi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu melakukan penemuan, kemudian melakukan pengembangan, kemudian duplikasi, dan yang terakhir yaitu melakukan sintesis terhadap inovasi tersebut. Demikianlah resume pada pembahasan kali ini yang berkaitan dengan komitmen mutu. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan kali ini yaitu orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani dengan layanan bermutu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.